Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita langsung saja ya, karena materi sudah selesai, materi sebelum PTS. Hari ini kita akan melakukan pengayaan yang pertama, yaitu Ustazah akan membahas tentang konversi satuan suhu. Diketahui suhu mempunyai beberapa satuan yang sering dipakai di Indonesia, yaitu derajat Celcius, ada yang dinamakan lagi derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Nah, dalam menentukan satuan dari suhu, mengkonversi suhu, ada perbandingan nih, ketetapan. Nah, ini sebenarnya angka ini ditemukan dengan beberapa cara seperti yang sudah Ustazah pernah berikan tugas kepada anak-anak ya. Tapi di sini Ustazah akan memberikan cara yang mudahnya. Contohnya seperti ini perbandingannya ya. Kalau Celcius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin sama ya, sama seperti Celcius, yaitu 5. Jadi perbandingannya 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5 lagi. Bedanya apa nih? Kalau Fahrenheit itu dia nanti dalam rumusnya itu akan ditambahkan plus 32. Kalau Kelvin akan ditambahkan plus 273. Ingat ya, ini plus 32 dan plus 273 itu hanya berlaku apabila yang diketahuinya Celcius dan Reaumur. Apabila ingin dikonversi ke Fahrenheit atau Kelvin. Langsung saja ya ke contoh soal. Soal yang pertama, 25 derajat Celcius titik-titik berapa derajat Reaumur. Nah, begini caranya ya. Di sini kan ada perbandingan nih. Jadi perbandingan yang ditanyakan itu di atas ya. Nah, jadi 4, Reaumur kan angkanya 4, ditaruh di atas, yang diketahui di bawah. Jadi 4/5 dikali nilai suhu yang diketahui, yaitu 25. Ini dicoret, hasilnya 5. 4 kali 5 sama dengan 20 derajat Reaumur. Jadi kesimpulannya 25 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Reaumur. Jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu mengkonversi Celcius ke Fahrenheit. Oke, 25 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Nah, tadi gimana? Yang ditanyakannya di atas, yang diketahuinya di bawah. Jadi 9, ini ya, 9 berbanding 5 dikali suhu yang diketahui, yaitu 25. Oke, ada pengecualian kalau ingin dirubah menjadi Fahrenheit, yaitu plus 32. Oke, langsung ya di sini coret, hasilnya 5. 9 kali 5 45 plus 32 berarti 77 derajat Fahrenheit sama dengan 25 derajat Celcius. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita langsung contoh yang ketiga. 25 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Kelvin. Nah, kalau Kelvin ini nggak usah pakai derajat ya di sini, tapi walaupun kita membacanya derajat, tidak usah pakai lambang ini ya. Nah, ini yang di sini harusnya pakai, Ustazah lupa untuk menambahkan. Oke, langsung saja. Kelvin berapa? 5. Celcius berapa? 5 dikali suhu yang diketahui. Spesialnya apa? Plus 273. Nah, 5 coret jadi 1 kali 25 sama dengan 25 plus 273. Hasilnya 289 derajat Kelvin
289 Kelvin maksudnya sama dengan 25 derajat Celcius. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Sekarang kita beralih yang diketahuinya itu Reaumur. Caranya sama ya seperti cara mencari Celcius. Nah, contohnya ya. Nomor 1, 20 derajat Reaumur titik-titik berapa Celcius. Nah, oke, yang ditanyakan yang di atas ya, yang ditanyakan berarti Celcius 5/4 per Reaumur kali suhu yang diketahui 20. Ini coret 20 bagi 4 sama dengan 5 kali 5 25 derajat Celcius. Jadi 20 derajat Reaumur sama dengan 25 derajat Celcius. Oke, ke soal selanjutnya. 20 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Oke, sama ya, yang ditanyakan itu yang di atas, jadi 9/4 atau Reaumur ya, dikali suhu yang diketahui. Nah, 20. Coret 20 bagi 4 5. 9 kali 5 45. Oke. Seperti yang Ustazah bilang tadi harus ditambah 32 apabila ingin mencari Fahrenheit. Jadi 45 tambah 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Jadi kesimpulannya 20 derajat Reaumur sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Paham ya anak-anak ya? Nah, oke, ke soal selanjutnya. 20 derajat Reaumur sama dengan titik-titik Kelvin. Oke, yang ditanyakan yang di atas berarti 5/4 kali 20. Oke, 5/4 kali 20 tambah plus 273. Oke, gitu ya. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 5 25 plus 273 jadinya hasilnya 298 Kelvin sama dengan 20 derajat Reaumur. Seperti itu ya, gampang ya. Jadi harus diingat nih perbandingannya. Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Kalau Fahrenheit plus 32, kalau Kelvin plus 273. Seperti itu. Oke, anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, tadi kita sudah selesai untuk membahas dalam mengkonversi suhu apabila yang diketahuinya Celcius dan Reaumur. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar apabila yang diketahuinya Fahrenheit, gitu ya. Nah, perbandingannya sama seperti tadi. Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Bedanya apa? Kalau diketahuinya Fahrenheit, bedanya setiap caranya itu misalkan caranya sama seperti tadi ya, tetapi di belakangnya dikurangi 32 atau minus 32. Nah, di Celcius minus 32, di Reaumur minus 32, di Kelvin minus 32. Nah, ada pengecualian di Kelvin. Pertamanya dia minus 32, jadi caranya sama ya seperti Celcius karena angka perbandingannya sama-sama 5, akan tetapi ditambah juga dengan plus 273. Seperti itu ya. Kita langsung ke soal. Oke, contoh soal 302 derajat Fahrenheit titik-titik derajat Celcius. Oke, yang ditanyakan yang di atas ya. Jadi 5/9 Fahrenheit 9 dikali, nah bedanya ini suhu yang diketahui 302 diambil dulu dengan minus 32 ya, diambil dulu dengan 32. Hasilnya berapa? 270. Nah, 270 ini ketemu dengan 5/9, makanya bisa dicoret. Dibagi 9 sama dengan 30, berarti sisanya 5 kali 30. 5 dikali 30 hasilnya 150 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya 302 derajat Fahrenheit sama dengan 150 derajat Celcius. Paham ya anak-anak ya?
Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Apabila yang diketahui Fahrenheit dan yang ditanyakan itu reaumur. Oke, yang ditanyakannya reaumur berarti 4/9 dikali suhu yang diketahui diambil 32 dulu berarti 270. Begitu ya, 270. Oke, kita lanjut dulu. 270. Nah, 270-nya dibagi 9 berarti hasilnya 30. 4 dikali 30 sama dengan 120 derajat reaumur. Jadi 302 derajat Fahrenheit sama dengan 120 derajat reaumur. Sebentar ya, Ustazah mau close ini dulu. Oke, hilang ternyata. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, apabila yang diketahuinya Fahrenheit, yang ditanyakannya Kelvin. Kelvin kan sama tuh ya, sama kayak Celsius, berarti dikali caranya sama kayak Celsius ya. Karena perbandingannya sama-sama 5, liatin sama kan, berarti hasilnya 150 derajat ya. Belum jadi derajat Kelvin, masih sama soalnya kayak Celsius, tapi ada plus 273 berarti hasilnya 423 Kelvin sama dengan 302 derajat Fahrenheit. Oke, paham ya anak-anak ya? Sekarang kita lanjut anak-anak, sekarang kita lanjut bahas yang apabila yang diketahui itu suhu dari Kelvin. Nah, dikonversi menjadi Celsius, reaumur atau Fahrenheit. Nah, sekarang seperti ini ya, perbandingannya tetap sama, Celsius 5, reaumur 4, Fahrenheit 9. Bedanya apa? Kalau di Celsius dan reaumur dia minus 273. Nah, minus 273 ini adalah titik bekunya ya, titik beku dari Kelvin. Kalau dari Fahrenheit apa titik bekunya? 32 ya, seperti itu ya. Nah, kalau Celsius dan reaumur titik bekunya berapa? 0. Iya benar. Nah, kalau mencari Fahrenheit gimana? Tetap sama, minus 273, tapi ada spesialnya yaitu plus 32. Kita langsung ke soal ya. Contoh, 309 Kelvin sama dengan titik-titik Celsius. Nah, berarti yang ditanyakan itu yang di atas ya, berarti 5/5. Karena sama berarti coret-coret jadi 1. Nah, bedanya dalam penghitungan Kelvin ini, suhu yang diketahui dikurangi dulu dengan 273 titik bekunya ya. Nah, oke. 309 dikurangi 273 sama dengan 36 derajat Celsius. Karena tadi ingin dirubah menjadi Celsius ya, ini pertanyaannya. Jadi kesimpulannya 309 Kelvin sama dengan 36 derajat Celsius. Oke, kita lanjut ke soal lain. 309 Kelvin sama dengan titik-titik derajat reaumur. Oke, yang ditanyakan yang di atas berarti 4/5, 5-nya itu Kelvin, dikali suhu yang diketahui diambil 273, hasilnya 36, berarti 36. 4/5 dikali 36 hasilnya 28,8 reaumur. Jadi kesimpulannya 309 Kelvin sama dengan 28,8 reaumur. Oke, sekarang soal nomor 3 yaitu Kelvin ke Fahrenheit. Oke, Kelvin ke Fahrenheit. Yang ditanyakannya yang di atas 9/5 dikali suhu yang diketahui diambil 273, spesialnya plus 32. Ini hasilnya berapa nih? Ini hasilnya semuanya 36 dikali 9/5, 64,8 plus 32, hasilnya 96,8 derajat Fahrenheit. Ya, seperti itu ya. 96,8 derajat Fahrenheit sama dengan 309 Kelvin. Kesimpulannya seperti itu. Oke.
kita lanjut. Sebelumnya kita sudah belajar tentang menghitung massa jenis ya, di pertemuan yang pertama banget. Nah, Ustazah hanya ingin mengulangnya. Oke, rumus massa jenis itu rho sama dengan massa dibagi volume. Oke, rho itu satuannya diambil dari kilogram dari massa dan meter kubik dari volume, jadi kilogram per meter kubik. Oke, contohnya diketahui massa benda sama dengan 1000 kilo, volumenya 50. Berarti rho massa dibagi volume, jadi 1000 per 50. Rho sama dengan 20 kg per meter kubik, seperti itu. Oke, anak-anak jangan lupa, kenapa Ustazah membahas tentang konversi suhu dan massa jenis, karena insya Allah akan ada soal ini di ulangan. Dan jangan lupa belajar tentang konversi satuan meter atau panjang seperti itu ya, atau liter seperti itu, yang kilogram, hektogram, dekagram, gram seperti itu ya. Oke, dan jangan lupa belajar tentang klasifikasi. Oke, anak-anak, cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dikoreksi. Apabila ada yang masih bingung, mohon ditanyakan langsung ke Ustazah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.